Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Full Center, kali ini kita akan coba mengulas mengenai otomotif, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggerak roda depan dan penggerak roda belakang, dan pilihan apa yang pas untuk Anda tentunya dan menguntungkan untuk Anda. Nah, untuk lebih jelas jangan lupa Anda saksikan channel ini sampai habis. Stay tune my channel. Oke, teman-teman, kita akan coba bahas mengenai kelebihan dari penggerak roda depan untuk mobil Anda tentunya. Nah, tentunya ini berdasarkan opini saya pribadi dan pengalaman yang saya ketahui tentunya. Nah, di sini dari kelebihan dan kekurangan ataupun perbedaannya, ini kita biar mudahnya anggap ada kedua belah mobil dengan kapasitas mesin yang sama, kemudian juga cc yang sama ya. Nah, yang satu penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Jadi ini harus digarisbawahi dulu ya. Oke, kita bahas mengenai yang penggerak roda depan. Nah, penggerak roda depan itu diperuntukkan untuk mobil yang area trek lurus teman-teman ya, atau mungkin wilayah perkotaan ya. Nah, itu lebih baik karena apa? Kalau misalkan diajak sparring lah istilahnya ya, dengan kapasitas mesin yang sama, nah itu kalau trek lurus itu lebih enteng penggerak roda depan, lebih cepat tentunya karena tidak ada gardannya ya, jadi lebih enteng. Jadi poin satu ya, menguntungkan adalah penggerak roda depan. Kemudian yang kedua yang menguntungkan adalah tentu lebih irit dengan kapasitas mesin yang sama, kembali lagi jadi lebih irit karena tidak ada gardan, kemudian bobot bodi juga lebih ringan ya, sehingga tidak begitu memacu konsumsi BBM. Jadi yang kedua keuntungannya itu dari penggerak roda depan. Kemudian keuntungan yang ketiga dari penggerak roda depan tentunya itu kalau beli mobil ya, kita anggap sama semua, itu tentu lebih murah mobil penggerak roda depan dibandingkan penggerak roda belakang. Jadi kalau kita beli baru, otomatis biayanya lebih murah penggerak roda depan dibandingkan penggerak roda belakang. Jadi sehingga lebih hemat teman-teman. Nah, itu keuntungan yang ketiga. Nah, kemudian untuk kekurangannya nih ya, tadi keuntungannya sudah 3 ya. Kemudian kekurangannya dari penggerak roda depan itu tentunya satu itu sangat sulit sekali ya, bukan sulit sekali ya, artinya kalau kita bermuatan penuh ya, kemudian kita jalan ke puncak atau area yang begitu ekstrim ya tanjakannya ya, itu lebih rentan terjadinya slip ban depannya karena yang berputar adalah penggerak roda depan ya. Jadi kalau untuk area-area yang ekstrim, tanjakan tinggi ya, bermuatan penumpang penuh ya, itu kurang baik. Itu kekurangan pertama dari penggerak roda depan teman-teman. Kemudian kekurangan yang kedua itu tentu karena komponennya itu penggerak roda depannya berada di depan ya, itu tentunya kalau misalkan kita dalam kecepatan tinggi atau mungkin jalan biasa terdapat lubang atau polisi tidur mendadak, kita sering menghajar area tersebut ya, otomatis komponen-komponen penggerak depannya itu lebih dahulu terhantam terhadap guncangan atau hantaman lubang ya, atau polisi tidur lagi jalan kencang ya, sehingga itu kebanyakan yang terjadi kaki-kaki itu adalah area depan, komponennya bisa lebih mahal perawatannya ya. Jadi kekurangan kedua seperti ini. Kalau yang tadi saya jelaskan keuntungannya, kalau beli baru mobil itu lebih murah penggerak roda depan ya, tapi kalau perawatannya menjadi sebagai kekurangan dari penggerak roda depan, biayanya lebih mahal perawatannya karena tadi faktor terjadinya hantaman itu otomatis banyaknya termakan komponen penggerak roda depan pada bagian depan. Nah, itu ya kelebihan kekurangan dari penggerak roda depan pada mobil Anda. Nah,
Untuk penggerak roda belakang, kelebihannya yang pertama itu merupakan area yang cocok menurut saya untuk di segala medan, ya, baik itu di area perkotaan, ya, kemudian area untuk semi off-road atau mungkin daerah-daerah dengan tanjakan yang ekstrim, menanjak, ya, atau perbukitan, khususnya dengan penumpang yang muatannya penuh seperti itu. Karena yang bergerak adalah roda belakang, jadi kesannya mendorong gitu, jadi tenaganya lebih powerful seperti itu. Nah, itu kelebihan pertama dari penggerak roda belakang, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini memang dia lebih awet, ya, untuk kaki-kaki, ya. Jadi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa perawatannya lebih mudah kalau penggerak roda belakang, karena kalau kita jalan kencang, ada lubang, ada polusi tidur, tiba-tiba kita nggak tahu, ya, yang kehajar duluan adalah roda depannya, sehingga komponen penggerak roda belakang yang berada di belakang, ya, itu lebih awet biasanya. Jadi kalau dari segi perawatan, ya, setelah kita menggunakan mobil, maka penggerak roda belakang itu lebih awet. Jadi yang kena adalah kaki-kaki depannya saja. Tapi untuk sistem penggerak belakangnya itu kan tidak kena hantaman langsung dari proses ketika kita menghadapi perjalanan yang memang kencang dan terjadinya benturan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kekurangan dari penggerak roda belakang, ya, itu tentu ketika tadi kita sampaikan bahwa penggerak roda belakang kalau kita beli mobil baru, pastinya dengan mesin sistem penggerak roda belakang itu biayanya lebih mahal harganya. Oke, jadi lebih mahal karena ada gardanya nih teman-teman, dan bobotnya juga lebih berat seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangan berikutnya, penggerak dari roda belakang itu sendiri itu dia lebih boros, ya, jelas ya, karena dengan bobotnya bertambah gardan, ya, sistem penggerak roda belakangnya itu menambah bobot dari bodi itu sendiri, beratnya, sehingga berpengaruh kepada konsumsi BBM itu tentunya. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi ini kelebihan dari penggerak roda depan dan kemudian penggerak roda belakang. Nah, ini saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana teman-teman. Jadi kalau mau beli mobil baru atau second, ya bingung pilih mana nih, mau depan atau belakang, ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Anda biasanya menggunakan mobil itu lebih keluar kota, ya, atau ke medan-medan yang perbukitan tanjakan, ya. Nah, kemudian juga apakah di perkotaan saja, ya, terus mengenai perawatannya bagaimana, kira-kira Anda mau yang penggerak roda belakang yang memang lebih perawatan lebih minim, atau penggerak roda depan yang memang nanti perawatannya justru ada biaya-biaya lebih tentunya. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau mau di segala medan lebih tepatnya penggerak roda belakang. Kalau untuk ingin lebih jalannya lebih kencang, ya, silakan pilih penggerak roda depan teman-teman, seperti itu. Ini kedua tadi saya jelaskan perbandingannya dengan mesin yang sama, cc yang sama, ya, jadi agar lebih mudah membedakan mana sih kelebihan penggerak roda depan dan kelebihan penggerak roda belakang. Oke, demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif.